Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Layak TV, ayahanda dan bunda, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan dari Allah untuk berbagi informasi. Kali ini terkait dengan indikator Kabupaten Kutalaya Anak yang masuk ke dalam klaster lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif. Informasi ini bersumber dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai penanggung jawab pengembangan Kabupaten Kutalaya Anak di seluruh Indonesia. Indikator 7 Kabupaten Kutalaya Anak adalah terkait dengan presentasi perkawinan anak. Informasi yang ada di dalam klaster ini apa saja? Kita coba perhatikan. Pertama, apakah tersedia peraturan kebijakan daerah terkait dengan pencegahan perkawinan anak? Jawabannya ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, apa bentuknya? Bisa saja A, peraturan daerah, atau yang kedua, peraturan atau keputusan atau instruksi atau surat edaran bupati atau wali kota. Buktikan apa yang kita pilih dari jawaban itu, yaitu dengan menunjukkan pasal yang mengatur tentang pencegahan perkawinan anak. Ini menjadi sangat penting. Yang kedua adalah apakah tersedia anggaran untuk pelaksanaan kebijakan atau program atau kegiatan terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Pilihannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, alokasinya bersumber dari mana? Pilihannya apakah dari APBD lebih besar dari APBN atau APBD lebih kecil dari APBN. Nah, ini semua kita harus buktikan dalam bentuk dokumen anggaran. Yang ketiga, berapa persentase perkawinan anak? Sebutkan angka perkawinan anak selama 2 tahun terakhir pada catatan. Kita ada pilihan-pilihan jawabannya. Jawabannya di bawah angka rata-rata nasional dengan angka perkawinan pada tahun sebelumnya dan tahun yang sekarang. Atau kedua, di atas angka rata-rata nasional dengan angka perkawinan pada tahun sebelumnya lebih besar dari tahun sekarang. Kemudian, di bawah angka rata-rata nasional dengan angka perkawinan pada tahun sebelumnya lebih kecil dari angka sekarang. Atau di atas angka rata-rata nasional dengan angka perkawinan pada tahun sebelumnya lebih kecil dari angka sekarang. Atau jawabannya tidak ada data. Ini yang kemudian kita juga harus buktikan dalam bentuk catatan, baik itu dalam bentuk laporan atau statistik. Selanjutnya, apa upaya yang dilakukan dalam pencegahan perkawinan anak? Ini ada pilihan-pilihannya dalam bentuk bantuan pendidikan bagi anak dari keluarga miskin. Yang pertama, yang kedua, ada pelatihan keterampilan untuk semua anak. Atau pilihan ketiga, bantuan modal usaha kepada keluarga miskin. Kemudian, kegiatan kampanye, sosialisasi atau penyuluhan atau lainnya sebutkan atau belum ada. Nah, semua kegiatan-kegiatan pencegahan ini harus kita laporkan dalam bentuk daftar pencegahan perkawinan anak. Dan ini bersumber dari berbagai organisasi perangkat daerah teknis. Selanjutnya adalah apakah SDM penyelenggara pencegahan perkawinan anak dilatih konvensi hak anak? Ini juga harus kita buktikan. Ada dua pilihan jawaban, ya atau tidak. Jika ya, apa lembaga penyelenggaranya? Yaitu pemerintah daerah atau pemerintah pusat. Atau tidak. Nah, setiap jawaban yang kita pilih, kita harus buktikan dengan foto, contoh sertifikat dari instansi yang sudah terlatih SDM-nya, lalu laporan pelatihan konvensi anak lengkap dengan jadwalnya. Kemudian, ini yang perlu juga kita ketahui bersama, apakah forum anak atau kelompok anak berperan dalam pencegahan perkawinan anak? Ada dua pilihan jawaban, ya atau tidak. Jika kalau kita memilih ya,
apa bentuk keikutsertaan mereka. Bisa saja forum anak aktif dalam berbagai kampanye, atau mereka melakukan kegiatan sosialisasi, atau ketiga ini pendidikan kelompok sebaya, atau mereka berperan sebagai pelapor. Ini semua harus dibuktikan dalam bentuk foto kegiatan atau laporan dokumen kegiatan. Kemudian, apakah ada kemitraan antar organisasi perangkat daerah OPD dalam pencegahan perkawinan anak? Dua pilihan jawabannya, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Pertama, pelatihan, atau ada kegiatan pendampingan, atau ada kegiatan pemberian pendanaan, atau penyediaan sarana dan prasarana. Kemudian sebutkan OPD dan perannya. Kita bisa saja pelatihan ini dilakukan oleh siapa, pendampingan oleh siapa, lalu pendanaan dari siapa, penyediaan sarana prasarana dari siapa. Ini kita harus tunjukkan peran-perannya dalam bentuk foto dan dokumen. Kemudian, apakah ada kemitraan dengan lembaga masyarakat dalam pencegahan perkawinan anak? Lembaga masyarakat ini banyak pasti, baik itu dalam organisasi keagamaan, organisasi kepemudaan, atau organisasi masyarakat lainnya, atau orang per orang yang berperan aktif dalam pencegahan perkawinan anak. Pilihannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Pelatihan yang dilakukan apa saja, pendampingan, pendanaan, penyediaan sarana prasarana. Dan di catatan kita harus tunjukkan nama lembaga masyarakat itu sendiri dan peran-perannya. Ibu bapak, yang selanjutnya adalah apakah ada kemitraan dengan dunia usaha dalam pencegahan perkawinan anak? Perusahaan-perusahaan apa saja yang mereka dapat perankan? Pilihan jawabannya ada dua, ya atau tidak. Jika ya, apa perannya? Apakah dalam bentuk pelatihan, pendampingan, pendanaan, penyediaan sarana prasarana? Dan ini kemudian harus kita buktikan dengan dokumen-dokumen pendukung. Selanjutnya, apakah ada kemitraan dengan media massa dalam pencegahan perkawinan anak ini? Media massa banyak di daerah kita, baik dalam bentuk media cetak maupun elektronik. Peran-perannya ini mereka apa? Pilihannya ada dua, ya atau tidak. Jika iya, apa perannya? Apakah media melakukan pelatihan tidak kepada anak-anak ini agar supaya terjadi pencegahan perkawinan anak, atau pendampingan, atau pendanaan, atau penyediaan sarana dan prasarana? Ini juga harus dibuktikan dengan foto dan laporan kegiatan. Dan yang terakhir, ini yang menjadi sangat penting adalah apakah ada program inovasi dalam pencegahan perkawinan anak? Jawabannya ada dua pilihan, ya atau tidak. Jika ya, inovasinya itu dalam bentuk apa? Bisa saja produk, metode, atau teknologi. Atau buktikan juga bahwa inovasi itu telah dipublikasi melalui media cetak atau elektronik dan atau mendapatkan penghargaan minimal dari bupati atau wali kota. Ibu bapak, terkait dengan indikator 7 ini menjadi sangat penting untuk kita ketahui apa yang harus kita perankan bersama-sama sebagai ayah atau bunda untuk memastikan apakah kabupaten kota kita layak anak. Itu salah satunya ditandai oleh indikator 7, yaitu persentase perkawinan anak. Semakin tidak ada perkawinan anak, itu berarti kabupaten kotanya semakin layak bagi anak-anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Demikian, semoga informasi ini berguna untuk memastikan kabupaten kota kita layak anak.
Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.